Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku siswa-siswi kelas 8 MTS, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 3 pelajaran akidah akhlak, yaitu membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kompetensi dasar: 1. Menghayati hakikat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. 2. Mengamalkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menganalisis pengertian dalil, contoh, dan dampak positif sifat ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Dan keempat, mengkomunikasikan hasil analisis contoh penerapan perilaku ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Membiasakan siswa melakukan ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. 2. Menunjukkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. 4. Menjalankan kandungan dalil tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dan keterkaitannya dengan dampak positif memiliki sikap-sikap terpuji tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan. Menjelaskan dampak positif mengenai akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Menyimpulkan keterkaitan antara ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah, dan menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. 1. Ikhtiar. Pengertian ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-ikhtiaru, yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Dalil nakli ikhtiar: firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut: Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar sehabis menunaikan sholat Jumat segera berusaha mencari rizki untuk keperluan diri dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha. Bentuk dan contoh perilaku ikhtiar: hampir setiap waktu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia melakukan ikhtiar dalam kehidupannya. Di antara bentuk-bentuk ikhtiar yaitu: 1. Bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. 2. Rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. 3. Memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. 4. Semangat dalam melakukan pekerjaannya. 5. Tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Contoh-contoh ikhtiar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, karena Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan untuk manusia berikhtiar dengan syarat tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh perilaku membiasakan diri selalu berikhtiar antara lain: 1. Giat dan bersemangat dalam berusaha. 2. Tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. 3. Pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. 4. Tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. 5. Jeli melihat peluang. 6. Kreatif.
Dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita melakukan ikhtiar dengan baik adalah 1. Menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. 2. Menumbuhkan harapan baru dalam hidup. 3. Adanya kepuasan batin. 4. Terhormat dalam pandangan Allah SWT dan sesama manusia. 5. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. 6. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah SWT pada diri kita. 7. Memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. 2. Tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah SWT. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah SWT yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah SWT adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri atau tawakal kepada Allah SWT dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Dalil nakli perilaku tawakal. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23 sebagai berikut. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihima dakhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Contoh perilaku tawakal. Manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Keberhasilan usaha seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah SWT. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa ia harus bertawakal kepada Allah setelah ia berusaha dengan maksimal. Orang yang bertawakal berarti menunggu keberhasilan apa yang diusahakannya. Oleh sebab itu, di saat tawakal hendaknya meningkatkan intensitas doanya kepada Allah SWT agar apa yang diinginkan akan berhasil dengan baik. Dampak positif dalam membiasakan perilaku tawakal. Upaya yang bisa dilakukan dalam membiasakan perilaku tawakal adalah membiasakan mengawali dan mengakhiri setiap aktivitas dengan berdoa kepada Allah SWT, berusaha dengan penuh totalitas, kemudian menyerahkan hasilnya pada keputusan Allah SWT. Adapun dampak positif yang kita peroleh apabila kita membiasakan perilaku tawakal kepada Allah SWT adalah 1. Meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. 2. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. 3. Mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha Allah SWT yang menentukan. 4. Mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Dan 5. Memperoleh keteguhan hati. 3. Syukur. Pengertian syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukron yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah SWT atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada dirinya. Sedangkan menurut istilah syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri kepada Allah SWT serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalil nakli perintah syukur. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa famtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah
ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah rizki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bentuk dan contoh perilaku bersyukur. Sering sekali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari betapa besar nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya. Maka dia selalu akan merasakan, menyadari hal tersebut apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Contohnya adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Adapun ciri-ciri perilaku syukur antara lain: 1. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. 2. Selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Mau berbagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Cara bersyukur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bersyukur dengan lisan. Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Kedua, bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita melakukan hal-hal berikut, antara lain: 1. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. 2. Memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. 3. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmatnya. 4. Semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah: 1. Mendapat jaminan tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 3. Terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. 4. Memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khalik-Nya. 4. Sabar. Pengertian sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sobaroh, yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalil nakli perintah sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.
Bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Menurut Imam Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 macam, yakni 1. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sabar dalam menghindari maksiat. 3. Sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri perilaku sabar antara lain: 1. Memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. 2. Tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi orang lain. 3. Tidak mau menyakiti orang lain. 4. Memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. 5. Selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Untuk membiasakan diri berperilaku sabar, maka hal-hal berikut ini yang bisa dilakukan antara lain: 1. Selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. 2. Bergaul dengan teman-teman yang baik. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter mudah emosional. 4. Yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak positif apabila kita membiasakan perilaku sabar adalah: 1. Dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. 2. Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang sabar. 3. Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. 5. Qanaah. Pengertian qanaah. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab qana'a, yaqna'u, qana'an, qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya, rela. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dalil nakli perintah qanaah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma fallallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna waslullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bentuk dan contoh perilaku qanaah. Beruntunglah orang-orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Ciri-ciri pelaku yang mencerminkan sikap qanaah adalah: 1. Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya. 2. Merasa senang dengan apa yang ia miliki. 3. Tidak marah bila melihat orang lain sukses. 4. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. 5. Ikut senang bila melihat orang lain sukses. Dampak positif dalam membiasakan sikap qanaah. Untuk membiasakan diri bersikap qanaah, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Antara lain: 1. Dalam urusan dunia, kita melihat orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat, kita melihat yang di atas kita. 2. Sering bergaul dengan orang tunagrahita, tunanetra, dan orang miskin. 3. Membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 4. Tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya agar kita tidak merasa kurang. 5. Mensyukuri setiap rezeki dan kondisi yang kita terima tanpa banyak mengeluh. Dampak positif dari perilaku membiasakan sikap qanaah adalah: 1. Jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. 2. Disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. 3. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 4. Terhindar dari sifat tamak. 5. Terhindar dari ancaman siksa yang berat. Demikian ulasan kita tentang materi akidah akhlak bab 3, membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.